Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya lanjutkan setelah kita belajar tentang pengujian hipotesis, yaitu tentang perancangan eksperimen. Jadi kita sudah masuk suatu metode dari statistik. Kita sudah belajar metode kalau sudah masuk desain eksperimen ini. Nah, sebenarnya macam-macam nih ya. Ada perancangan eksperimen itu mulai dari 1-way ANOVA, 2-way ANOVA, ada faktorial, dan seterusnya. Apa sih yang dimaksud dengan perancangan eksperimen ini ya? Cuma nanti untuk kasus ini saya batasi hanya untuk yang 1-way ANOVA saja. Apa sih yang dimaksud dengan desain eksperimen ya? Jadi desain eksperimen itu merupakan suatu uji atau sekumpulan uji, baik menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial, karena dia suatu metode yang bertujuan untuk mengubah variabel input menjadi variabel output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Biasanya kalau di kasus di bidang perpipaan, kita bisa menggunakan metode desain eksperimen itu yang berupa kasus pengujian. Misal nih, Anda melakukan pengujian material, bisa plat, atau mungkin Anda melakukan pengujian terkait dengan laju korosi, dan seterusnya, yang kita membutuhkan nanti ada perlakuan berupa penambahan inhibitor atau tidak, dan seterusnya. Biasanya untuk itu. Nah, jadi di sini memang apalagi biasanya untuk uji kekerasan, mau menguji kekerasan, menguji menggunakan ultrasonic test dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan suatu metode analisis ya, agar sampai ke level KKNI ya, level 6, kita menggunakan metode analisisnya bisa menggunakan desain eksperimen ini ya. Jadi di sini proses itu berupa metode, mesin atau material. Ada input, ada proses, ada output. Di mana nanti di sini ada variabel terkendali, itu variabel yang kita ukur. Dan ada variabel tak terkendali, itu yang tidak bisa kita ukur. Variabel terkendali inilah yang nanti yang bisa kita setting sebagai input, sebagai proses di sini yang akan kita proses juga, sehingga akan dihasilkan output yang kita inginkan. Contoh, nah di sini ada suatu percobaan pemberian pupuk urea dengan 3 dosis yang berbeda. Ada 150 kg, 300, 450. Di mana masing-masing dosis tersebut diterapkan pada R unit eksperimen dan diamati dengan unit amatan berupa panjang dan lebar daun tanaman. Nah, atau pertumbuhan per 3 hari. Di sini apa sih yang disebut dengan variabel terkendali? Itu yang bisa kita ukur atau bisa kita tentukan atau kita variasikan sendiri, yaitu di sini adalah dosis pupuk urea ya. Di sini ada 150 kg, 300, 450. Jadi pupuk inilah, dosis pupuk urea itu yang kita sebut dengan variabel terkendali yang memang kita setting ya. Kemudian variabel tak terkendalinya apa? Ini yang tidak ikut kita ukur, yaitu ada lokasi kemiringan lahan, lama penyinaran, atau mungkin jenis tanahnya juga, dan seterusnya yang kita tidak sebutkan dalam penelitian dan kita tidak lakukan pengukuran untuk variabel tak terkendali. Sedangkan untuk variabel respon, nah ini merupakan unit amatan. Jadi yang diamati apa? Yang diamati adalah pertumbuhan daun. Pertumbuhan yang mana? Lebar dan panjangnya. Nah, jadi tujuan dari eksperimen kita bisa menentukan variabel terkendali atau terkontrol, sehingga kita bisa mengetahui mana sih yang paling berpengaruh. Jadi respon itu kita sebut sebagai variabel Y, dan variabel terkendali atau terkontrol kita sebut dengan variabel X. Jadi kita ingin melihat mana sih dari variabel-variabel X itu yang berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian mana yang paling besar harapannya dan juga yang paling besar keragaman dan seterusnya. Sehingga ketika kita ingin melakukan perancangan suatu eksperimen, maka Anda harus menuliskan tujuannya secara jelas. Kemudian hipotesis apa yang ingin kita uji. Tujuannya jelas dan kita harus bisa menentukan siapa yang menjadi variabel X, berapa levelnya, siapa yang menjadi variabel Y. Kemudian hipotesis apa nanti yang akan kita uji. Sehingga dari situ ketika kita sudah memiliki rancangan percobaan, maka kita punya, oh setting data saya begini. Ketika Anda melakukan pengujian, maka hasilnya tinggal memasukkan di hasil rancangan percobaannya. Nah, prinsip dasar itu yang pertama harus ada ulangan atau replikasi. Tidak boleh ketika Anda menguji. Contoh nih, misalkan Anda ingin melakukan pengujian kekerasan ya.
kemudian Anda cuma hanya ngambil satu sampel aja dan satu kali. Tidak bisa. Jadi replikasi minimal ada berapa replikasi? Satu kali. Sehingga unit amatan yang kita lihat responnya itu minimal ada 2, yaitu perulangan. Ya, dia berupa perulangan. Atau lebih dari 2 itu lebih baik. Sehingga dari sini, apa sih tujuan pengulangan? Kita bisa menduga keragamannya, homogenitasnya, ketepatan eksperimen, presisi, dan seterusnya. Jadi kalau kasus yang tadi perlakuan dosis atau urea, itu misalkan ada 3 level, 150, 300, dan 450. Dalam satu level, maka kita ambil minimal ada 2 replikasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengacakan atau random. Nah, jadi di sini untuk yang dimaksud dengan pengacakan itu setiap unit itu harus memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan tertentu. Jadi nggak boleh dibedakan. Kemudian ada deblocking ya. Jadi kita ingin mengendalikan bisa menggunakan hari biasanya. Oh, hari itu saya anggap sebagai block atau operator misalkan yang muncul akibat heterogenitas dari suatu kondisi lingkungan. Nah, kemudian istilah di dalam desain eksperimen yang pertama adalah perlakuan atau treatment. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai variabel X ya. Itu yang variabel terkendali itu berupa perlakuan atau treatment. Perlakuan atau treatment bisa berapa? Ya, tergantung kita settingnya. Maka sebanyak perlakuan yang kita berikan itu maka akan mengakibatkan juga ada beberapa kombinasi ya di sini. Nah, jadi prosedur metode yang diterapkan dapat berupa tadi kalau contoh pemberian jenis pupuk yang berbeda, dosis pemupukan yang berbeda. Jadi kalau tadi yang dosis ya yang dibedakan atau mungkin jenis pupuknya. Yang pertama kita bisa jadikan jenis pupuk yang berbeda. Itu treatmentnya. Oh, mungkin ada 2. Pupuk urea sama pupuk yang lain ya. Kemudian ada levelnya juga dibedakan. Yang kedua adalah unit eksperimen. Dia adalah unit terkecil dari suatu eksperimen yang diberikan perlakuan. Ya, kalau dalam hal ini adalah berupa tanaman tadi. Nah, kemudian ada satuan amatan, yaitu anak gugus dari unit eksperimen, tempat di mana respon diukur. Nah, jadi kalau di sini pada contoh 1 dari yang di satuan amatannya bisa panjang dan bisa lebar. Ada faktor. Faktor adalah variabel bebas. Kalau di sini tadi yang disertakan hanya ada satu variabel bebas, yaitu pupuk saja. Nah, nanti mungkin kita akan menjadikan lama penyinaran matahari atau mungkin jenis tanah, itu nanti kita bisa jadikan faktor lain. Ya. Jadi X-nya bisa lebih dari 1. Kemudian taraf atau level. Level itu adalah yang kita tentukan dalam perlakuan. Ya. Jadi misalkan kalau tadi contoh dosis pupuk ada 3 level, 150, 300, 450, dan seterusnya. Jadi berupa faktor ini kualitatif, kuantitatif juga bisa. Kalau level ini bersifat kualitatif bisa, kuantitatif juga bisa. Nah, kemudian untuk klasifikasi dalam desain eksperimen itu yang pertama adalah rancangan perlakuan ya. Jadi itu bagaimana perlakuan itu dibentuk. Bisa 1 faktor, 2 faktor, ataupun lebih. Sehingga kita akan tahu nanti metode apa yang akan kita gunakan. Yang kedua itu adalah rancangan lingkungan. Nah, ini berhubungan dengan heterogenitas, homogenitas. Maka lanjutannya adalah berupa blok-blok eksperimen. Sedangkan rancangan pengukuran itu berkaitan dengan bagaimana respon diambil dari unit eksperimen. Kalau tadi contohnya panjang dan lebar, maka diperlukan suatu teknik pengukuran yang berlaku umum. Nah, di sini contoh-contoh ya, cuman kita nggak pelajari semua, yang kita pelajari hanya 1 faktor aja ya. Jadi ada untuk rancangan perlakuan 1 faktor, ada 2 faktor. 2 faktor bisa faktorial, bisa bersilang, bisa tersarang, split plot, split block. 3 faktor bisa faktorial, split plot, split block ya, macam-macam. Nah, ini untuk rancangan lingkungan bisa RAL, rancangan cak lengkap bisa blok ya, dan juga bisa rancangan bujur sangkar Latin. Nah, kemudian prosedur desain eksperimen yang pertama adalah kita harus mengetahui masalah atau tujuan yang kita teliti.
Yang kedua, kita tentukan faktor atau variabel bebasnya, kemudian levelnya, range-nya, variasinya, kemudian responnya, kemudian setelah kita menentukan itu, kita memilih desain tergantung dari faktor, level, dan range yang kita ambil, dan respon yang kita ambil. Kemudian melakukan eksperimen dan melakukan pengujian hipotesis dengan metode-metode eksperimen yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah kita mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Siapa yang berpengaruh, mana yang paling optimum, dan seterusnya. Kemudian di sini ada apa sih manfaat dari eksperimen di bidang rekayasa? Itu bisa reduce time to design or develop new products and process, improve performance, improve reliability, achieve product and process robustness. Kemudian ada evaluation of material design alternative, setting components, and system tolerance. So, masih banyak sekali ya. Jadi kegunaan dari metode analisis untuk desain eksperimen di bidang teknik itu banyak sekali. Kita juga bisa mengoptimasi, kita bisa mengetahui performa, reliability dari suatu produk, dan seterusnya. Nah, ini untuk kasus yang saya berikan adalah kasus one way ANOVA, di mana untuk manualnya tidak saya berikan, langsung saja saya berikan dengan penyelesaian dengan Minitab. Cuman konsepnya Anda harus mengetahui dan harus paham. Jadi di sini saya punya kasus ya, untuk matriks one way ANOVA, karena dia bersifat RAL, yang kita pakai adalah rancangan acak lengkap, maka yang diacak itu bisa perlakuan A, B, dan C ya. Jadi di sini ada perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C ya. Jadi di sini contoh misalkan saya punya faktornya hanya satu faktor aja. Di dalam satu faktor itu ada 3 level. Level A, level B, dan level C. Dimana untuk level A setelah diacak ketemu 2, 6, 8, 12, 14. Yang B 1, 5, 7, 10, 13. Dan C 3, 4, 9, 11, 15. Sehingga diperoleh dengan seperti ini. Ketika kita sudah tahu matriksnya seperti ini, kita susun seperti ini. Ya. Jadi ada berapa replikasi? Kita hitung. Yang kuning ya. 1, 2, 3, 4. 5. Hijau 1, 2, 3, 4, 5. Merah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali perulangan. 5 replication. Sehingga di sini untuk perlakuan ada ABC, kita mulai dari Y11, Y21, dan seterusnya, dan C Y31. Ada kalanya bentuknya nggak begini. Kalau ini per kolom ya, ada juga bentuknya perlakuan kita bikin mendatar. Jadi yang dijumlahkan nanti adalah barisnya. Kalau ini kita kolom ya. Ada juga nanti perlakuan mungkin bentuknya di baris ya. Jadi ada A, B, C. Berarti perulangannya bisa secara horizontal. Oke. Nah, ini ada kasus ya yang saya berikan, yaitu 6 mesin sedang dipertimbangkan untuk dipakai dalam pembuatan karet bertutup. Mesin tersebut dibandingkan berdasarkan daya rentang barang yang dihasilkan. Sampel acak 4 karet penutup dari tiap mesin dipakai untuk menentukan apakah rata-rata daya rentang tiap mesin itu berbeda. Dengan pengukurannya dalam kilogram per sentimeter kuadrat kali 10 pangkat min 1. Susunlah analisis variance yang tetap untuk menguji apakah rata-rata perlakuan mesin berbeda secara signifikan. Gunakan alfa 5%. Nah, di sini kita harus tahu, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kita menentukan faktornya. Siapa yang menjadi faktor? Faktornya itu adalah mesin. Nah, dari mesin ini ada berapa level dari mesin? Ada berapa jenis mesin yang akan dijadikan sebagai perlakuan? Oh, ada 6 mesin. Mesin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di dalam setiap mesin, kemudian apa yang akan kita ukur? Yang akan kita ukur itu adalah rentang dari daya penutup. Dengan replikasi untuk setiap level, untuk setiap level mesin, jadi mesin 1 sampai 6 itu masing-masing ada 4 replikasi. Jadi yang dihasilkan di dalam sini itu adalah berupa daya rentang tiap mesin dalam satuan per sentimeter kuadrat kali 10 pangkat min 1. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, karena
hanya ada satu perlakuan, yaitu mesin saja, hanya ada satu faktor yang kita cek, yaitu mesin saja, meskipun levelnya ada 6, kita perhatikan faktornya hanya satu, maka metode analisis yang kita gunakan itu adalah metode one way ANOVA atau satu faktor. Sehingga kita selesaikan dengan menggunakan Minitab. Raw data yang kita masukkan, jadi ada mesin 1, kalau kita lihat berapa sih jumlah total sampelnya, ada 24 sampel. Ya, berarti karena masing-masing mesin itu ada 4 kali perulangan. Ini ya. Ketika kita sudah masukkan 1, ada 17,5, mesin 1, mesin 1, mesin 1 ya. Jadi raw datanya seperti ini. Jadi nggak bisa kita bikin mendatar seperti sesuai dengan yang ada di slide, tidak. Tetapi kita bikin secara vertikal. Ya, kita masukkan. Nah, ini kualitatif boleh ya. Mesin 1, 2, 3, 4 bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Dengan rentang penutup yang sudah diisi tadi. Nah, ini 17,5 sampai dengan 20,1. Apabila sudah, maka akan kita jalankan. Masuk ke ANOVA, kemudian masuk ke one way. Kita masukkan di sini. Responnya apa? Responnya tadi adalah rentang penutup dan faktornya adalah mesin. Ada 6 level. Nah, ini kita pakai 95, kita pakai 2 arah ya, pengujiannya 2 arah. Jadi yang diuji itu adalah apakah ada perbedaan antara mesin 1 sampai dengan mesin 6. Nah, itu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, tampak di sini. Nah, nanti Anda bisa coba sendiri. Nah, yang kita lihat adalah nilai p-value-nya, ya. Jadi p-value untuk mesinnya di sini itu ketemu 0,902. Kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan alfa. Sehingga kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05 atau 0,025, maka nilainya lebih dari itu. Sehingga apa keputusannya? Terima H0. Artinya kalau terima H0 itu apa? Oh, kalau tadi kan kita punya H0, H1, berarti mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, dan seterusnya. Karena ini ada 4, berarti mu1 sampai dengan mu4. Berarti tidak ada perbedaan antara mesin 1, mesin 2, mesin 3, sampai dengan mesin ke-6. Artinya sama, mau treatment apapun yang dilakukan, daya rentang yang dihasilkan untuk setiap mesin itu sama ya setelah diuji. Nah, oke, Anda bisa lihat di sini, jadi kesimpulannya itu. Nah, atau Anda bisa lihat juga dari confidence interval. Kalau confidence intervalnya itu nanti melewati 0, ya, mulai dari negatif sampai positif, berarti di situ merupakan menunjukkan nilai tidak ada perbedaan. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Oke, nah ini adalah rata-rata ya, rata-rata untuk setiap mesin ya. Jadi hasilnya adalah p-value-nya besar, lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan mesin 1, mesin 2 sampai dengan mesin 6. Jadi apakah rata-rata perlakuan mesin berbeda secara signifikan? Tidak. Jadi perlakuan mesin tidak berbeda secara signifikan dengan level signifikasi adalah 0,05. Baik, sekian dulu materi hari ini, yaitu tentang one way ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.